Halo teman-teman, saya Gilang Saktiwiono Putro, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita soal filsafat kematian. Kemarin kita sudah membahas seorang filsuf pesimis di zaman modern di Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer, dan pada kesempatan kali ini kita masih akan berkubang di filsuf yang memiliki nuansa sama, seperti itu, nuansa yang pesimistis. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa filsuf yang akan kita bahas kali ini memiliki pandangan yang lebih pesimistis dan radikal mengenai kematian seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan share screen terlebih dahulu dan kita akan mulai masuk ke pembahasan yang akan kita lakukan. Baik, ini adalah PowerPoint yang saya buat tentang Philip Mainlander, nama filsuf yang kita bahas pada kesempatan kali ini seperti itu. Saya memberi judulnya cukup ini ya, cukup katakanlah cukup provokatif seperti itu. Tuhan telah mati. Apa yang dimaksud dengan Tuhan telah mati di sini nanti akan kita elaborasi secara lebih lanjut, tapi memang Philip Mainlander, selain daripada kemarin kita sudah sempat membahas Hegel yang mengatakan bahwa Tuhan telah mati, Philip Mainlander juga merupakan salah satu filsuf yang mengatakan hal yang sama. Jadi selain Hegel dan Nietzsche sebagai seorang filsuf yang memberikan atau pernah menulis bahwa Tuhan telah mati, filsuf lain yang juga menulis tentang hal yang sama adalah Philip Mainlander dengan nuansa yang lebih berbeda, nuansa yang lebih dark gitu ya, yang lebih gelap dengan nuansa yang lebih pesimistis dan nuansa yang lebih literal nantinya kita akan lihat karena ini akan sangat berpengaruh pada metafisika yang dia bangun dan juga berpengaruh pada pandangannya tentang kematian sebenarnya. Baik, pertama sebelum masuk ke pemikiran Mainlander, kita perlu melihat pengantar yang sebenarnya saya berikan dalam buku saya yang berjudul Seni Memahami Kematian, di mana dalam pengantar tersebut saya mengatakan bahwa seringkali ketika kita melihat filsuf-filsuf lain atau aliran filsafat lain seperti Stoikisme, Hinduisme, lalu Al-Farabi gitu ya misalnya, lalu juga tradisi samurai, tradisi Buddhisme, Heidegger misalnya juga. Oh, Heidegger kita belum bahas ya, yang sudah kita bahas, Stoikisme, Hinduisme, Al-Farabi, tradisi samurai, Socrates juga misalnya. Seringkali mereka menjadikan kematian itu bukan sebagai sebuah objek utama dalam refleksi filsafat, bukan menjadi objek utama dalam penyelidikan filsafat, bukan jadi sebuah apa ya materi utama yang dibahas seperti itu. Katakanlah ketika kita melihat Socrates sebenarnya kematian di situ dibahas sebagai bagian dari konsekuensi dari ketika dia mencoba menjelaskan tentang keutamaan, tentang relasi antara tubuh dan jiwa seperti itu. Jadi dia tidak berniat secara langsung untuk membahas kematian, tapi lebih kepada konsekuensi dari ketika kondisi yang mana Socrates harus menghadapi hukuman mati, dan dari proses untuk menghadapi hukuman mati itulah dia memberikan proposisi terkait dengan apa itu kematian dan bagaimana itu berefek pada jiwa dan tubuh manusia, gitu kan. Artinya dia dari awal tidak meniatkan filsafatnya untuk membahas tentang kematian. Begitu juga dengan Stoikisme yang sebenarnya filsafatnya diawali dengan metafisika, dengan fisika gitu ya, dengan ajaran-ajaran tentang logika juga daripada langsung membahas tentang kematian. Kematian bagi Stoikisme ya hanya bagian dari efek naturalitas alam semesta itu sendiri seperti itu. Begitu juga dengan Al-Farabi gitu kan, dan juga tradisi samurai. Semuanya sebenarnya masih belum menjadikan kematian sebagai pusat utama dari kajian filosofis itu sendiri, tapi lebih kepada bagian dari efek-efek yang terjadi ketika mereka membahas inti dari filsafat mereka masing-masing. Jadi dalam buku yang saya tulis, ya ini Seni Memahami Kematian, dari pengantar ini kemudian saya mencoba untuk mencari seorang filsuf yang memang menjadikan kematian sebagai pusatnya. Perlu semacam apa ya, penyelidikan terhadap filsafat atau seorang filsuf atau pemikiran filosofis yang menjadikan kematian sebagai pusat dari refleksi mereka gitu. Maka kita akan menemukan tesis tersebut sebenarnya atau hipotesis tersebut, pencarian tersebut pada Philip Mainlander yang menjadikan kematian sebagai pusat filsafatnya. Bahkan mulai dari metafisika, epistemologi, kemudian sampai ke pandangan etikanya, itu selaras ya, soal kematian gitu, yang nanti akan ia definisikan sebagai sebuah ketiadaan gitu ya.
Baik, kita lanjut terlebih dahulu. Kita akan mengulik sedikit secara singkat biografi dari Philip Mainlander itu sendiri, gitu ya. Dia bernama Philip Batch Mainlander, lahir 5 Oktober tahun 1841 di Offenbach, Main, Jerman. Latar belakangnya dia adalah keluarga seorang borjuis yang kaya, jadi dia lahir di keluarga yang kaya seperti itu. Dan dia sebenarnya tidak memiliki pendidikan filsafat secara langsung, tapi dia mempelajari filsafat secara autodidak. Atau dalam arti lain, ya dia belajar filsafat sendiri gitu ya. Dia tidak menempuh pendidikan misalnya seperti Schopenhauer, tidak juga menempuh pendidikan filsafat formal seperti Hegel gitu. Tapi dia memang benar-benar belajar filsafat secara autodidak karena dia menemukan buku Schopenhauer. Jadi pada waktu itu ceritanya dia ke toko buku, lalu dia di situ melihat buku Schopenhauer yang berjudul The World as Villain Representation, Die Welt as Wille und Vorstellung gitu ya. Lalu dari buku tersebut dia merasa setelah membaca karya Schopenhauer dia merasa mendapatkan sebuah inspirasi filosofis yang sangat besar gitu ya. Dan kemungkinan juga karena dia ini menyukai puisi, menyukai sajak, menyukai sastra, keterkaitan dia dengan filsafat juga dijembatani atas ketertarikannya dengan bidang-bidang sastrawi semacam itu. Dan kemudian dia menemukan Schopenhauer. Dan dari perjalanan pendidikan filsafat yang sebenarnya tidak cukup formal, tidak cukup sesuai dengan arus kebanyakan di zaman tersebut, gitu ya. Maka kita bisa menemukan suasana pemikiran dari Philip Mainlander yang sebenarnya cukup orisinal, cukup radikal juga, dan implikasinya nanti juga akan cukup eksistensial. Dalam arti eksistensial eksistensial untuk diri Philip Mainlander itu sendiri sebenarnya gitu. Ya, ini adalah kurang lebih biografi dari Philip Mainlander yang teman-teman bisa pahami untuk melihat konteks kehidupannya seperti itu gitu ya. Dan perlu dipahami juga bahwa dia hidup di zaman-zaman peralihan dari masa modern ke masa kontemporer dalam filsafat. Jadi modern akhir gitu ya. Setahu saya modern itu abad ke-17 dan 19, sedangkan Philip Mainlander ini berada di akhir abad 19. Hampir sama dengan Nietzsche sepertinya dan mendekati ke abad kontemporer. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat dari peralihan zaman itu sendiri, ketika kita tahu bahwa Philip Mainlander berada pada peralihan zaman modern ke kontemporer, seringkali pemikiran-pemikiran akhir modern menjelang kontemporer itu cenderung gelap. Mainlander, Schopenhauer kemarin kita menemukan bahwa dia cukup gelap. Nietzsche pun sebenarnya cukup gelap meskipun kita tidak membahasnya. Dan kemudian Mainlander pun sama. Dia juga memiliki pemikiran yang cukup gelap seperti itu. Gelap dalam arti pesimis, tidak mencoba menyajikan sebuah narasi yang katakanlah disenangi oleh publik filsafat ya gitu. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri atau akan memahami sendiri bahwa memang si Mainlander ini memiliki sebuah filsafat yang sangat 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 gelap seperti itu. Baik, kita lanjutkan kehidupan singkatnya. Dia pernah bekerja pada bidang perdagangan di Italia, lalu juga dia merasa bahwa di masa itu adalah masa-masa yang cukup membahagiakan, kemungkinan besar karena di Italia pada waktu itu ini ya perkembangan sastra cukup kuat sehingga Mainlander memiliki banyak waktu untuk membaca juga di pengalamannya dalam berdagang ini gitu ya. Dan kemudian dia sempat dipanggil pulang untuk meneruskan bisnis dari keluarganya yang ternyata tidak ia sukai sama sekali seperti itu. Jadi dia merasa mungkin bahasa kita sekarang burnout gitu ya ketika disuruh atau diberi mandat untuk melanjutkan bisnis keluarga, untuk mengembangkan bisnis keluarganya. Jadi dia tidak merasa cocok di situ dan kemudian dia sempat ingin merasa untuk mengabdikan dirinya sebagai seorang prajurit atau sebagai seorang tentara ya. Tapi dia gagal gitu. Hingga kemudian ketika mencoba yang kedua dia baru bisa masuk menjadi seorang tentara gitu kan. Tapi itu pun tidak berjalan panjang karena seingat saya dia memiliki beberapa masalah pada kondisi kesehatan sehingga dia pun setelah menjadi tentara harus selesai seperti itu. Kemudian sempat bekerja di bank, lalu dia merasa muak di situ, kembali lagi ketika berurusan dengan hal-hal finansial, sepertinya dia tidak terlalu suka atau tidak terlalu nyaman. Kemudian dia mencoba untuk membuat rencana finansial sebenarnya setelah keluar dari bank, tapi karena terjadi krisis finansial di tahun 1873, planning finansialnya cukup amburadul seperti itu, sehingga dia kembali mengalami kesengsaraan gitu ya, karena planning hidup secara finansialnya tidak teraktualisasikan dengan cukup proper akhirnya. Lalu di 5 bulan terakhir sebelum ia hidup, dia merasa bahwa dirinya
berada pada kondisi yang sangat-sangat produktif karena dia di situ melahirkan sebuah karya, sebuah buku yang berjudul Die Philosophie der Erlösung atau Filsafat Penebusan gitu ya. Di dalam situ dia mengaktualisasikan, menulis, mengartikulasikan pemikirannya secara garis besar kurang lebih seperti apa. Dan juga kalau tidak salah dia sampai membuat dua volume buku gitu ya. Cuma seingat saya yang volume kedua itu tidak terlalu finish gitu ya, tidak finish terlalu proper jika dibandingkan dengan yang pertama. Seingat saya, mungkin saya salah. Jadi dia 5 bulan terakhir sebelum meninggal dunia adalah saat-saat yang paling produktif dalam hidup Philip Mainlander itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Mainlander tentu juga memiliki pengaruh gitu ya. Maksudnya dia juga dipengaruhi oleh filsuf-filsuf lain. Gitu. Misalnya salah satu filsuf yang mempengaruhi Philip Mainlander juga pernah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, yakni Baruch Spinoza, gitu ya, yang menyatakan sebuah proposisi metafisis bahwa Tuhan dan alam itu merupakan satu kesatuan atau panteisme, gitu ya. Tuhan adalah alam, begitu juga sebaliknya. Artinya realitas bagi Baruch Spinoza ini monistik ya, satu, tunggal. Tidak ada distingsi yang cukup radikal antara Tuhan dan alam. Keduanya adalah satu. Alam adalah modus keberadaan dari satu substansi yang ia sebut sebagai Tuhan itu sendiri. Mainlander mengadopsi semacam ada nuansa monistik yang sama nanti di awal, tapi kemudian dia mencoba mencari jembatan antara realitas yang tunggal dan yang plural gitu. Sehingga ada perbedaan di sini bahwa Mainlander tidak menerima monisme secara mutlak, melainkan mencoba mengkritisinya dan memodifikasinya untuk sampai pada kesimpulan bahwa monisme ini kemudian berubah menjadi pluralisme nantinya. Juga dia terinspirasi atau terpengaruh oleh Arthur Schopenhauer. Schopenhauer mengatakan bahwa kehendak untuk hidup itu adalah hakikat realitas, kita sudah membahasnya kemarin, dan bahwa hidup manusia karena digerakkan oleh kehendak yang tidak pernah terpuaskan, dipenuhi dengan penderitaan. Mailander sepakat bahwa iya ada kehendak di balik setiap tindakan kita, tapi dia tidak sepakat bahwa kehendak itu bersifat monistik. Tidak. Philip Mailander tidak sepakat bahwa kehendak ini bersifat monistik dan bersifat metafisik, tapi lebih bersifat imanen dan bersifat individual. Tapi Mailander menerima proposisi Arthur Schopenhauer bahwa memang kehidupan ini dipenuhi dengan penderitaan. Karena kehendak kita, kehendak individual, bukan kehendak universal, itu memang tidak pernah terpuaskan juga bagi Philip Mainlander. Jadi di sini konklusinya dari dua pengaruh tersebut, ya Mainlander menerima nasib penderitaan dan dia berusaha juga untuk mencari jalan pembebasan. Tapi dia menolak monisme sekaligus menolak monisme kehendak milik Schopenhauer. Jadi dia menolak monisme Baruch Spinoza dan dia juga menolak monisme kehendak dari Arthur Schopenhauer. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, saya izin minum sebentar, teman-teman. Di sini ada pengantar lain sebenarnya, bahwa dalam bukunya yang berjudul Die Philosophie der Erlösung, Filsafat Penebusan, Mainlander menuliskan di bagian kata pengantar bahwa filsafatnya sebenarnya memiliki tujuan untuk membebaskan manusia, gitu ya. Yang awalnya manusia terjebak pada proyeksi tentang dirinya yang dia proyeksikan sebagai dewa-dewa di politeisme, lalu proyeksi atas monoteisme, dan kemudian Mainlander mencoba untuk mengarahkan manusia, membebaskan manusia dari belenggu-belenggu proyeksi-proyeksi metafisik tadi kepada ateisme gitu ya. Dan ini juga sepertinya kalau kita lihat dari narasi yang diberikan oleh Friedrich C. Beiser, dia mengatakan bahwa ada pengaruh yang kemungkinan cukup kuat dari neo-Hegelianisme kiri. Ini para pengikut Hegel yang mengkritisi Hegel. Salah satunya adalah Feuerbach gitu kan. Feuerbach mengatakan bahwa manusia itu sifatnya materialistik gitu ya, dan artinya dunia pun juga bersifat materialistik, yang mana itu berimplikasi pada bahwa tidak ada hal-hal yang supranatural. Semua hal itu material. Maka Tuhan pun sebenarnya hanya proyeksi kesadaran manusia gitu ya. Dan itu juga sepertinya memberikan pengaruh pada Mainlander bahwa sepertinya tidak ada Tuhan memang gitu ya. Nanti kita akan melihat ini lebih lanjut di bagian epistemologi Philip Mainlander, bagaimana dia mengatakan bahwa realitas itu sifatnya imanen dan kita tidak memiliki akses atau tidak memiliki referensi sama sekali terhadap hal-hal yang supra-imanen atau transenden. Karena bagi Mainlander tidak ada Tuhan,
pada akhirnya seperti itu, maka dia ingin mengembalikan seluruh pertimbangan tindakan individu itu pada individu itu sendiri, atau pada kehendak individu itu sendiri. Dia tidak menginginkan supaya individu itu mengambil berbagai macam rujukan dari kitab suci maupun ajaran-ajaran metafisika untuk bertindak, tapi justru dia menganjurkan supaya individu berdaulat atas kehendaknya sendiri. Ada kemiripan dengan egoisme yang diberikan oleh seorang filsuf di zaman yang sama, yaitu Max Stirner namanya, dia seorang filsuf egois yang juga menolak berbagai macam bentuk konsep-konsep abstrak dan mengembalikan berbagai macam pertimbangan pada ego individu, pada yang unik gitu ya. Tapi perbedaannya adalah kalau filsuf-filsuf sebelumnya seperti Feuerbach dan Max Stirner itu menginginkan pembebasan untuk merebut dunia gitu ya, di mana Feuerbach ingin merebut dunia bagi humanisme, sedangkan Max Stirner ingin merebut dunia bagi ego individu. Di sini Philip Mainlander ingin merebut, sorry, dia tidak ingin merebut dunia. Pembebasannya itu bukan bebas untuk merebut dunia seperti filsuf-filsuf emansipatoris yang kita dapati di Hegelianisme kiri, tapi pembebasan untuk meninggalkan dunia justru, gitu ya. Kebebasan untuk menidak, untuk menegasi dunia justru, gitu ya. Jadi emansipasi bukan emansipasi revolutif, tapi emansipasi apa ya, negatif seperti itu, emansipasi destruktif bahkan mungkin bisa kita sebut gitu ya. Karena dunia itu justru dunia itulah yang membelenggu individu gitu. Kalau kita lihat filsuf-filsuf seperti Karl Marx, lalu Stirner dan Feuerbach seringkali mengatakan bahwa kondisi sosial struktural dan kondisi-kondisi abstrak yang diciptakan oleh metafisika itulah yang membelenggu manusia. Tapi Mainlander akan berkata lebih jauh daripada itu, dia akan mengatakan bahwa bukan hanya itu, tapi eksistensi itu sendiri, keberadaan itu sendiri sudah membelenggu manusia. Jadi kalau manusia ingin bebas, ya dia harus meniadakan keberadaan itu sendiri. Gitu ya. Sebenarnya dari sini sudah akan terlihat ya, arah filsafatnya akan seperti apa, akan sepesimis apa, tapi kita akan elaborasi lebih lanjut nanti di slide selanjutnya, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi, kaum neo-hegelianisme itu percaya bahwa kehidupan dapat ditebus jika manusia itu mampu merebut kekuatannya dan membentuk dunia sesuai dengan citra dirinya. Tapi Mainlander justru mengatakan bahwa hidup itu adalah penderitaan yang tidak dapat ditebus selain meninggalkan kehidupan itu sendiri, atau penebusan hanya dimungkinkan melalui apa? Melalui kematian. Jadi meskipun ia mengini ya menyetujui ateisme dan egoisme, di sini kita menemukan suatu bentuk hal yang menarik karena Mainlander justru sering melihat hidupnya itu sendiri sebagai apa ya, atau dalam kerangka-kerangka yang cukup religius. Misalnya dia sering mengatakan bahwa dalam hidupnya itu ada banyak campur tangan takdir gitu ya, dan dia menganggap dirinya sebagai sebuah atau sebagai seorang rasul yang bertugas mengabarkan jalan penebusan yang sesungguhnya gitu. Jalan penebusan dari penderitaan itu. Dia bahkan masih menggunakan beberapa istilah asketisme semacam itu, penyangkalan diri untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Jadi meskipun dia ateisme dan egoisme, tapi istilah-istilah filosofisnya masih sangat religius ya, masih masih menggunakan banyak juga istilah metafisika klasik sebenarnya. Tuhan, kata Tuhan seperti itu pun masih sering digunakan untuk menyampaikan hal-hal tertentu terkait dengan pemikirannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, salah satu aspek penting dari filsafat Mainlander adalah epistemologinya gitu ya, dan juga sebenarnya berimplikasi pada metafisikanya. Perlu saya ingatkan kembali, saya tidak capek-capek untuk mengingatkan gitu ya teman-teman. Ketika kita hendak membicarakan kematian, kita perlu tahu apa yang akan mati itu gitu ya. Apa yang akan mati itu. Kalaupun kita mau mendefinisikan kematian sebagai akhir, kita perlu tahu yang akan berakhir itu apa gitu kan. Yang akan berakhir di sini tentu manusia, salah satunya gitu kan. Maka kita perlu tahu apa itu manusia. Gitu. Untuk perlu tahu proses untuk menuju pengetahuan tentang apa itu manusia itu juga dibutuhkan epistemologi gitu. Yang nantinya juga akan berimplikasi pada pernyataan kita tentang apa itu realitas, yang mana itu masuk dalam kajian metafisika. Tapi sebelum itu, Mainlander memulai filsafatnya dari epistemologi. Dia mencoba mengatakan bahwa dunia itu prinsipnya imanen. Apa maksudnya? Jadi apa yang kita ketahui itu tidak bisa lepas dari pengalaman-pengalaman kita terhadap dunia.
dari kesadaran dan pikiran kita yang mencerap dunia yang kita alami, seperti dunia sekarang ini gitu. Artinya, kalau dunia itu hanya yang imanen, tidak ada hal-hal yang supranatural seperti itu. Tidak ada hal-hal yang melampaui dunia imanen ini. Tidak ada hal-hal yang sifatnya seperti Tuhan transenden, tidak ada sifatnya seperti hal-hal gaib seperti itu. Itu tidak ada bagi Philip Mainlander, gitu kan. Jadi pengetahuan kita hanya terbatas pada dunia imanen, dunia yang kita alami sebagaimana adanya sekarang, yang juga apa ya berada dalam jangkauan apa yang bisa dilakukan oleh ilmu pengetahuan sebenarnya atau sains kalau kita pakai istilah yang sekarang gitu ya. Jadi dia tidak menginginkan pengetahuan yang tidak mengendalikan sebab-sebab imanen itu sendiri dan yang melampaui atau tidak dapat diverifikasi sama sekali oleh pengetahuan atau oleh pengalaman itu tidak dia terima gitu ya. Jadi kalau teman-teman apa ya, merangkai sebuah pengetahuan dari pewahyuan semacam itu bagi Philip Mainlander itu tidak dimungkinkan sebenarnya karena dunia kita pasti dunia imanen. Jadi pengetahuan kita pasti berasal dari apa yang kita intuisikan dari berbagai macam hal yang kita cerap secara indrawi seperti itu. Ini berarti juga bahwa konsep kita harus berasal dari sensasi atau intuisi manusia. Gitu ya. Artinya konsep-konsep dalam pikiran kita pun pasti berasal dari pencerapan indrawi kita terhadap dunia yang ada di luar. Karena hanya itulah yang memberikan pengetahuan tentang keberadaan. Filsafat yang imanen juga bersifat naturalistik, dalam arti bahwa segala sesuatu itu bisa dijelaskan melalui hukum-hukum mekanis alam semesta, atau hukum sebab akibat yang akhirnya juga menolak berbagai macam sebab final gitu ya, atau kausa prima, atau sebab supranatural. Jadi apa yang bisa kita ketahui menurut Wilhelm Melander juga sesuai dengan sains sebenarnya bahwa kita melihat adanya gerak dari sesuatu, kita melihat adanya mekanisme tertentu yang terjadi pada kimia, pada aspek-aspek kimiawi misalnya atau pada aspek-aspek fisika gitu kan. Dengan demikian, filsafat penebusan yang dimaksud nanti akan diklaim berdasarkan pada pandangan dunia ilmiah modern. Tentu, modern yang dimaksud di sini bukan modern zaman kita yang sudah sangat berkembang, tapi modern di zaman Philip Mainlander itu sendiri. Nah, dari dasar epistemologi bahwa segala hal itu bersifat imanen, gitu kan, bahwa segala hal itu adalah segala hal yang kita cerap dengan indera dan pengalaman kita, tidak ada hal yang melampaui dunia ini, seperti itu, maka Philip Mainlander juga memberikan semacam proposisi moral yang tidak bertolak dari berbagai macam ajaran religius gitu ya. Tapi etikanya itu ingin dia ciptakan sebagai etika yang humanis gitu ya, yang pure berasal dari pengalaman manusia dan dia menolak semua etika yang berbasis otoritas supranatural seperti kitab suci maupun pengalaman mistik. Jadi kalau kita mengingat bahwa dia berbicara soal penebusan, bahwa penderitaan kita bisa ditebus, bisa dihilangkan, itu bukan penebusan dalam arti eskatologis setelah kematian seperti itu, tapi terjadi di dunia yang sekarang ini, di dunia yang sekarang kita alami. Jadi ketika dia berbicara soal bahwa penderitaan kita bisa ditebus, itu bukan berarti kok ditebus setelah kehidupan sekarang, tapi di kehidupan yang sekarang. Tapi walaupun Mainlander percaya bahwa makna hidup kita itu ditemukan di dalam kematian, bukan berarti bahwa kematian itu adalah sesuatu gitu ya bagi Mainlander. Kematian itu sendiri adalah ketiadaan ya, tidak ada apapun di sana gitu, di luar pengalaman manusia. Jadi kematian itu dipahami sebagai ketiadaan karena dia adalah akhir dari pengalaman manusia. Lalu apa itu manusia? Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya. Implikasi penting lain adalah nominalisme bahwa bagi Mainlander yang ada ini sebenarnya hal-hal partikular individual, tidak ada sesuatu yang universal. Jadi yang eksis ya saya sebagai individu gitu ya, yang punya kehendak pribadi saya sendiri. Jadi kehendak saya dan kehendak orang lain itu tidak terhubung. Kehendak saya dan kehendak teman-teman yang menonton ini itu berbeda gitu. Ini membantah Schopenhauer yang mengatakan bahwa kehendak kita sama dan tunggal. Sedangkan Mainlander menolak itu, bahwa bagi Mainlander kehendak kita itu berbeda. Kehendak saya ya kehendak saya sebagai individu. Kehendak teman-temannya milik teman-teman sendiri tentunya. Dan kehendak orang lain pun sama, milik mereka sendiri. Jadi konsep-konsep universal pun seperti jenis, ide, archetype itu
tidak bisa dialami gitu kan. Artinya itu bukan sesuatu yang eksis secara ontologis, tapi konstruksi pikiran kita terhadap hal-hal yang kita cerap secara intuitif dan secara indrawi. Bahkan Mailander menegaskan bahwa hanya ada individu di dunia ini, tidak ada yang lain. Kenapa demikian? Nanti kita akan temukan di metafisikanya. Sebelum kita beranjak ke metafisika, Philip Mailander dia juga mengkritisi Immanuel Kant dan Schopenhauer sebenarnya. Jadi dia masih sepakat dengan Schopenhauer dan Immanuel Kant yang mengatakan bahwa dunia itu representasi ya. Kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, tapi dunia selalu dikondisikan oleh isi kepala kita, oleh isi pikiran kita. Tapi dunia itu tidak sekedar representasiku seperti yang dikatakan Kant dan Schopenhauer, karena menurut Mainlander pemikiran Kant dan Schopenhauer itu terlalu idealistik, terlalu seperti Berkeley gitu ya, seolah-olah dunia ini hanya proyeksi isi pikiranku gitu. Padahal bagi Mainlander tidak demikian. Meskipun ya dunia ini adalah representasi, tapi dunia ini tidak sekedar representasi pikiranku, melainkan hal-hal eksternal itu juga ada secara ontologis. Jadi dunia ini adalah relasi antara memang sesuatu yang ada secara independen di luar pikiranku dan relasinya dengan isi pikiranku. Jadi bukan idealisme subjektif gitu ya, saya menyebutnya gitu. Tapi idealisme objektif dalam arti bahwa ya dunia dikondisikan oleh pikiranku, tapi bukan berarti semua hal yang aku tangkap itu tidak ada secara eksternal di luar pikiranku. Hal-hal di luar pikiranku itu tetap eksis, hanya saja eksisnya tetap ku dapat, tetap ku pahami lewat keterbatasan apa yang ada di dalam pikiranku gitu. Jadi meskipun pengetahuan itu sendiri selalu hadir melalui saringan pikiran subjek, tapi realitas eksternal itu tidak sepenuhnya berasal dari pikiran kita saja, melainkan memang ada. Ketika saya melihat botol yang berbentuk seperti ini, botol ini memang ada. Hanya saja tampilannya sudah disesuaikan oleh isi pikiran saya atau kategori-kategori di dalam pikiran saya. Ada sesuatu yang independen yang mempengaruhi kita dan pengaruh itu tampil sebagai representasi dalam kesadaran. Artinya, implikasinya pada penderitaan, karena Mainlander juga membahas penderitaan, dia mengatakan kehidupan memang dipenuhi penderitaan. Konsekuensi dari epistemologinya adalah bahwa penderitaan itu bukan sekedar representasiku saja. Kalau bagi Schopenhauer, ya penderitaan itu terjadi di dunia representasi karena kita mengalami dunia pakai pikiran kita gitu. Tapi enggak, bagi Mainlander penderitaan itu memang eksis secara ontologis, tapi cara kita memahaminya memang terbatas pada pikiran kita. Jadi penderitaan itu tidak sekedar representasiku, tapi kondisi dunia itu sendiri juga memungkinkan adanya penderitaan gitu. Jadi penderitaan itu eksis di luar sebagai dunia yang ditangkap oleh representasi pikiranku, yang dialami oleh representasi pikiranku. Sorry, yang dialami oleh pikiranku sebagai representasi. Itu lebih tepatnya. Doktrin utama Mainlander sebelum dia membangun sebuah narasi metafisika sebenarnya ada dua yang disebut oleh Friedrich C. Beiser sebagai Injil penebusan gitu. Pertama, penebusan, pembebasan manusia dari penderitaan, pembebasan manusia dari kehendak yang membelenggu, yang membuat manusia terpenjara oleh keinginan-keinginan yang tidak bisa dipuaskan, hanya mungkin melalui kematian. Kalau Schopenhauer kemarin dia mengatakan pembebasan itu melalui asketisme, penyangkalan hidup. Bagi Schopenhauer tidak. Pembebasan itu melalui kematian. Dan apa itu kematian? Apa itu kematian yang disebut oleh Philip Mainlander bisa membebaskan manusia? Kematian adalah ketiadaan mutlak. Ketiadaan pengalaman, ketiadaan individu, ketiadaan suatu apapun. Luruhnya segala hal. Luruhnya sesuatu yang ada itu sendiri. Maka, filsafat yang dibangun Philip Mainlander yang akan kita temukan di dalam slide berikutnya, dibangun untuk mempertahankan dua klaim tersebut, bahwa penghapusan penderitaan hanya dimungkinkan melalui kematian, dan kematian adalah ketiadaan mutlak. Kematian bagi manusia pun hanya ketiadaan mutlak. Tidak ada pengalaman, tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak ada akhirat, tidak ada jiwa setelah itu. Maka manusia ketika mengalami kematian nanti, menurut Mainlander hanya akan mengalami ketiadaan, atau tidak akan mengalami apa-apa lebih tepatnya. Lantas apa itu manusia?
Bagaimana kita bisa memahami manusia dalam posisi ontologis yang ditawarkan oleh Philip Mainlander di sini? Kita akan lanjutkan. Pertama, secara metafisika, Mainlander mengkritik Schopenhauer yang mengatakan bahwa kehendak bersifat tunggal, monistik, dan dia merepresentasikan menjadi banyak hal di realitas kita, gitu kan. Bagi Mainlander tidak, kehendak yang kita rasakan, yang kita alami sekarang sebagai individu itu sebenarnya sudah kehendak yang bersifat individual. Sekali lagi, kehendak saya berbeda dengan kehendak teman-teman, dan begitu juga sebaliknya. Kehendak kita juga berbeda dengan seluruh entitas lain yang mungkin ada. Tiap individu itu memiliki kehendak yang berbeda, itu sudah jelas. Tapi ada problem yang ingin diselesaikan oleh Philip Mainlander di sini. Di satu sisi, kita melihat bahwa kehendak orang itu berbeda-beda, keinginan saya dan keinginan teman-teman itu berbeda-beda, tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa alam semesta ini masih memuat suatu hal yang sifatnya tunggal, atau masih memuat hal yang sifatnya monistik, misalnya hukum alam. Hukum alam, seperti gravitasi misalnya, itu dimanapun sama gitu ya. Artinya di belahan dunia manapun kita akan menemukan gravitasi. Atau kita akan mengatakan adanya dark matter di segala macam semesta itu sama gitu kan. Artinya meskipun dunia ini tampak plural, setiap individu tampak berbeda-beda, baik dari penampakannya maupun kehendaknya, tapi di lain sisi tetap terikat oleh hukum alam atau ada keteraturan kesatuan tertentu yang kita dapatkan. Maka Manlander mencoba dengan metafisikanya juga menjembatani hal ini. Bagaimana mungkin kita melihat pluralitas, kita melihat bentuk benda yang berbeda-beda, tapi di sisi lain mereka disatukan oleh kategori yang sama, misalnya sebagai benda materi, atau dikategorikan sebagai sama-sama hal-hal yang tertarik oleh hukum gravitasi karena bisa jatuh seperti ini gitu kan. Nah, di situ dia mencoba membangun jembatan metafisikanya untuk menjembatani monisme dan pluralisme. Makanya dia tidak sepakat pada Spinoza yang monisme radikal, juga sama, tidak sepakat dengan Schopenhauer yang terlalu monisme. Karena harusnya ada jembatan ini menurut Manander. Dunia yang kita alami plural, tapi secara intuitif kita juga bisa menangkap adanya kesatuan di balik yang plural tadi. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Maka metafisika Manander adalah seperti ini. Kalau kita melihat adanya ketunggalan di balik pluralitas dunia ini, maka awalnya harus ada sesuatu yang tunggal. Sesuatu yang tunggal itu bisa kita sebut sebagai Tuhan. Jadi sebelum keberadaan yang kita alami sekarang, ada sesuatu yang tunggal yang disebut sebagai Tuhan. Dia tunggal, hanya keberadaan murni, suatu keberadaan yang disebut oleh Philip Mainlander sebagai keberadaan yang sederhana. Dia tunggal, dia satu. Itulah Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Hanya Tuhan. Tuhan sebagai entitas yang transenden di waktu itu gitu ya, bukan di waktu sekarang. Karena sekarang tidak ada Tuhan, tidak ada dunia transenden. Sebelum dunia imanen ada Tuhan. Sebelum dunia kita yang sekarang ada Tuhan. Tuhan yang berada di dunia transenden ini memiliki kebebasan mutlak karena dia maha segalanya gitu kan. Dia maha segalanya itu maksud Manlander, dia bisa melakukan apapun. Maka dia bisa memilih untuk tetap menjadi dirinya atau tidak menjadi dirinya sama sekali. Ketika dia memilih untuk tetap menjadi dirinya, ya sudah, dia tetap jadi Tuhan yang satu tunggal. Tapi jika dia memilih untuk tidak menjadi dirinya, maka dia akan menjadi ketiadaan. Karena hanya ada dua distingsi kan, keberadaan Tuhan dan ketiadaan. Kalau dia memilih untuk tidak menjadi dirinya, ya ketiadaan. Dan Tuhan menyadari bahwa keberadaannya yang tunggal sendirian itu mengerikan gitu ya. Katakanlah Tuhan mungkin kesepian seperti itu, sehingga daripada sendiri berada tunggal, hanya sendirian, hanya eksis sendiri, Tuhan memilih untuk tidak ada. Dia sampai pada kesimpulan bahwa ketiadaan itu lebih baik daripada keberadaan. Jadi daripada dia tetap menjadi dirinya yang ada tadi, dia memilih untuk tidak ada. Tuhan yang awalnya tunggal ini memilih untuk tidak eksis, untuk tidak ada lagi. Dia memilih untuk mengakhiri keberadaannya. Makanya disebut Tuhan telah mati, karena dia menegasi keberadaannya sendiri di sini. Kita bahkan bisa mengatakan Tuhan telah BUNUHDIRI gitu ya. Suicide gitu di sini. Tuhan memilih untuk mengakhiri keberadaannya sendiri. Selanjutnya,
Maka di sini kita bisa memahami terjadinya suicide secara kosmis gitu. Persoalannya adalah Tuhan tidak bisa langsung menghapus dirinya. Tuhan tidak bisa langsung mengakhiri hidupnya sendiri atau tidak bisa langsung mengakhiri keberadaannya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu sifatnya transenden. Dia terlalu kuat untuk langsung untuk tidak ada begitu saja. Jadi ini Tuhan misalnya untuk tidak ada begitu saja, dia terlalu kuat sehingga dia tidak bisa langsung melakukan itu. Satu-satunya hal yang dia bisa adalah mengubah dirinya menjadi imanen terlebih dahulu. Ketika Tuhan sudah mengubah dirinya menjadi imanen, dia yang awalnya tidak terbatas mengubah dirinya menjadi terbatas, akhirnya yang terbatas tadi lama kelamaan akan pecah, tercerai berai. Setelah dunia tercerai berai, maka terbentuklah dunia kita yang sekarang. Tuhan mengubah dirinya menjadi imanen, lalu tercerai berai. Tuhan yang tidak terbatas membatasi dirinya menjadi alam semesta yang terbatas, lalu tercerai berai di situ. Setelah Tuhan tercerai berai, maka terbentuklah banyak dunia yang plural. Saya berbeda dengan teman-teman, teman-teman berbeda dari entitas biologis lain, berbeda dari rumah, berbeda dari objek-objek. Maka realitas kita yang sekarang ini plural, sifatnya imanen. Yang imanen ini berasal dari yang transenden. Tapi karena kita sekarang berada di dunia imanen, yang transenden sudah tidak ada. Tuhan sudah tidak ada. Tuhan sudah mati menjadi diri kita semua ini. Gitu. Maka dunia kita adalah hasil dari bunuh diri Tuhan. Kita semua ini adalah hasil dari fragmen kehancuran Tuhan ketika Tuhan memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Manusia adalah apa gitu ya. Sekarang kita bertanya seperti itu gitu kan. Karena tadi kita mencoba menjawab ketika kita ingin membicarakan kematian, kita ingin tahu siapa yang mati adalah manusia dan kita ingin tahu apa itu manusia. Maka manusia di sini adalah manifestasi dari kehendak Tuhan untuk tidak ada. Keberadaan kita ini adalah keberadaan dari Tuhan yang menginginkan untuk tidak ada, menginginkan untuk mati. Itulah mengapa menurut Manlander kita semua sebagai manusia dan semua entitas itu akan mengalami kematian. Karena Tuhan dari awal mengubah dirinya menjadi alam semesta ini dengan tujuan untuk mati. Maka kematian kita adalah proses dari kematian Tuhan itu sendiri. Kematian satu individu, kematian satu hewan, kematian tumbuhan, itu adalah bentuk pengejawantahan kehendak Tuhan untuk mati. Maka kematian itu tidak terelakkan sama sekali. Kita tidak bisa mendenial kematian dan Mindlander juga tidak mengkondisikan kita untuk seperti itu. Dia juga tidak mengatakan bahwa kematian itu menakutkan. Justru karena Tuhan ingin mati, justru karena kematian itu sendiri adalah ketiadaan, maka ketika mati kita tidak akan menderita lagi. Maka kematian adalah sebuah kedamaian bagi Philip Mindlander. Kematian itu adalah suatu hal yang seharusnya bisa diinginkan oleh diri individu karena di dalamnya tidak ada apa-apa. Ketiadaan apa-apa itulah penebusan bagi penderitaan yang awalnya dialami oleh individu. Misalnya, teman-teman ketika hidup menderita seperti itu gitu ya, teman-teman menginginkan banyak hal, ingin mendapatkan istri yang cantik, ingin mendapatkan suami yang tampan, ingin mendapatkan kekayaan, tapi mungkin kadang tercapai, ketika tercapai teman-teman tersiksa dengan kebosanan, ketika tidak tercapai teman-teman menderita semenderita-deritanya gitu kan. Nah, dari kondisi semacam itu, kebebasan kita hanya dimungkinkan ketika kita sudah mati. Karena ketika kita sudah mati, kita tidak memiliki pengalaman apapun. Ketiadaan apapun mengandaikan juga ketiadaan penderitaan di situ. Nah, disitulah tepat letak pembebasan atau penebusan bagi Philip Melander. Jadi kematian bagi Philip Melander adalah ketiadaan dan kematian itu mendamaikan karena dari awal kita sebelum menjadi manusia ketika masih jadi Tuhan katakanlah seperti itu memang menginginkan ketiadaan. Itu adalah penjelasan kematian dari Philip Melander. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Baik, maka dari penjelasan ini, dunia yang sekarang kita alami, dunia yang sekarang teman-teman alami, tentu adalah dunia yang sifatnya plural. Karena dunia ini adalah pecahan Tuhan gitu ya, fragmen-fragmen Tuhan, maka dunia sekarang plural. Manusia satu berbeda dengan manusia lain, satu spesies berbeda dengan yang lain, sifatnya itu plural, berbeda-beda. Kita melihat banyak sekali perbedaan gitu kan, hampir tidak ada hal yang sama-sama identik gitu. Tapi tetap ada kesatuan, ada hukum-hukum tertentu yang berlaku universal misalnya, seperti gravitasi atau hukum-hukum lain yang kita pelajari di dunia fisika dan kimia misalnya. Maka realitas itu apa? Realitas adalah proses menuju kematian. Keberadaan kita sekarang di dunia ini itu memang diperuntukkan untuk mati.
Jadi kita adalah media atau sarana bagi Tuhan untuk mencapai kematian. Kita adalah sarana media bagi Tuhan untuk mencapai ketiadaan. Jadi hidup kita sekarang ini bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan hidup ini hanya sarana bagi Tuhan supaya dia bisa mati. Supaya Tuhan bisa mati, dia harus melemahkan dirinya sendiri menjadi sesuatu yang terbatas. Kehidupan kita kan sekarang terbatas. Itu hasil dari Tuhan yang mengalami degradasi kualitas, yang awalnya transenden menjadi imanen. Maka dari itu, konklusinya apa? Semua hal, mulai dari tumbuhan, hewan, manusia, adalah hasil dari manifestasi kehendak untuk mati. Itulah mengapa semua entitas di dalam alam semesta ini akan mati. Bahkan alam semesta itu sendiri, menurut ini ya, teori termodinamika yang kedua, seperti itu, akan mengalami entrofi gitu kan. Dan lama-kelamaan alam semesta juga akan mati. Kenapa? Karena memang tujuannya memang adanya alam semesta itu yang untuk mati, seperti itu. Dalam arti kosmis, tujuan keberadaan alam semesta adalah untuk mati. Jadi memang bukan hanya manusia yang akan mati, tapi segala hal dalam filsafat Philip Mainlander akan mati. Karena tujuan dari filsafat itu adalah membaca gerak peradaban untuk mati. Gitu. Makanya saya bilang tadi kenapa ini sangat radikal dan kenapa Mainlander berbeda dari filsuf-filsuf lain, tepat karena dia menjadikan kematian sebagai awal, akhir, awal, tengah, dan akhir dari tujuan realitas itu sendiri. Tujuan dari filsafat itu sendiri bahkan. Maka di sini Mainlander dengan konsekuensi dari narasi metafisis semacam itu yang ia bangun sebelumnya, dia kemudian mengkritisi Schopenhauer. Kalau Schopenhauer kan mengatakan kehendak kita kan kehendak untuk hidup ya, untuk melestarikan hidup. Tapi bagi Mainlander tidak. Kehendak untuk hidup itu hanyalah topeng. Kehendak untuk hidup itu dijalani untuk menuju kematian. Memang kita ingin hidup, tapi endingnya kita akan mati gitu kan. Artinya yang lebih ultima sebenarnya bukan dorongan untuk hidup. Karena dorongan untuk hidup itu ternyata hanya berakhir di kematian. Yang ultima adalah dorongan untuk mati. Kita menjalani hidup ini untuk apa? Ya untuk mati. Itu tidak ada tujuan lain. Mau teman-teman punya cita-cita setinggi apapun, mau teman-teman punya harapan seideal apapun, semua itu akan berakhir pada belanga yang sama, belanga ketiadaan, belanga kematian. Semuanya bergerak menuju kehancuran. Tanpa sadar, semua kita itu sebenarnya melanjutkan proses kematian Tuhan. Jadi ada nuansa determinisme juga yang sangat kuat di sini karena Tuhan yang punya kehendak untuk mati itu mendeterminasi segala hal termasuk manusia dan segala hal untuk mencapai kematian, untuk mencapai ketiadaan. Jadi kalau teman-teman akan mati ya memang itu takdir yang dikehendaki gitu ya. Itu takdir yang dikehendaki. Kita memang diadakan di dunia ini untuk mencapai kematian, untuk mengalami ketiadaan, untuk tidak mengalami apapun, katakanlah seperti itu. Dan itu adalah penebusan yang kita butuhkan bagi Melender. Seharusnya kita, menurut Melender, mungkin seharusnya bersyukur gitu ya, karena kita akan mengalami ketiadaan. Artinya kita akan dibebaskan dari berbagai macam belenggu yang membelenggu kita, yang membuat kita menderita, kecewa, dan putus asa di dunia yang sekarang. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menampilkan ini ya, semacam visualisasi seperti itu, bagaimana metafisika Mainlander yang berimplikasi pada pandangannya terhadap kematian ini dapat kita pahami. Metafisikanya dapat dipahami seperti ini. Pertama, ada Tuhan di ranah transenden, dia tunggal, tidak ada keberadaan lain. Hanya ada Tuhan, tidak ada yang lain sekitarnya. Di sini keberadaan hanya ada di sini gitu ya. Yang di sini itu ketiadaan semua. Ini keberadaan. Yang ada di sini ada keberadaan murni. Lalu Tuhan memutuskan bahwa ternyata tidak ada itu lebih baik daripada ada tapi sendirian seperti ini gitu. Maka dia memutuskan untuk mengubah dirinya dari yang awalnya transenden menjadi imanen. Dan ketika dia menjadi imanen, dia mengalami fragmentasi. Tuhan yang awalnya tunggal berubah menjadi tumbuhan, hewan, planet dan bintang, manusia. Atau alam semesta fisik kita yang sekarang. Jadi alam semesta fisik kita yang kita amati sekarang, yang kita alami sekarang juga, itu adalah hasil dari negasi Tuhan. Hasil dari Tuhan yang mengubah, yang mentransformasi dirinya yang tunggal dan transenden menjadi dirinya yang plural dan imanen. Tujuannya apa? Kenapa Tuhan melakukan transformasi semacam ini? Tujuannya sekali lagi adalah untuk supaya
yang ada hanyalah dunia imanen ini. Dunia imanen ini semuanya akan mati. Tumbuhan akan mati, hewan akan mati, planet dan dan bintang juga akan mati, manusia juga akan mati. Semuanya yang ada di alam semesta imanen ini akan mengalami kematian, akan menuju ini ya hidat gitu kalau dalam astrofisika gitu, dalam kajian astronomi. Kenapa Tuhan mengubah dirinya menjadi imanen semacam ini? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ketiadaan, nothingness, ketiadaan, kosong, tidak ada apapun di sini. Itu adalah tujuan ultima Tuhan. Maka, apa implikasi pemahaman Mainlander ini terhadap etika, terhadap cara orang memahami kehidupan dan kematian? Pertama, karena realitas kita adalah hasil dari pecahan Tuhan, Tuhan yang awalnya tunggal menjadi banyak gitu ya, menjadi berbeda-beda, tercerai-berai menjadi alam kita yang sekarang menjadi individu-individu, maka kehendak itu sifatnya individual. Artinya saya itu sifatnya selalu egoistik, bukan dalam arti egoistik itu selalu negatif enggak, tapi saya selalu melakukan ketika saya ingin melakukan sesuatu itu selalu atas karena keinginan saya, karena itu memuaskan saya atau karena itu lebih tepatnya membahagiakan saya. Jadi ketika teman-teman melakukan suatu hal, pasti karena itu membahagiakan atau menguntungkan teman-teman gitu kan. Dan menghindarkan teman-teman dari penderitaan, dari kesengsaraan. Karena Tuhan dari awal menginginkan kondisi ketiadaan untuk menghindari kesengsaraan, maka kehendak kita yang sekarang pun selalu mencoba menghindari kesengsaraan dan mencapai kebahagiaan. Namun, individu yang sadar menurut Philip Manander akan menyadari bahwa kehendaknya pun tidak pernah bisa terpuaskan. Dari sebab akibat setiap tindakan yang ia lakukan, ia sadar bahwa ia tidak pernah puas. Maka individu yang tercerahkan daripada ia terus mengafirmasi kehendaknya yang individual semacam itu, dia justru melakukan asketisme untuk menyangkal kehendaknya sendiri. Dan lebih ultimanya lagi adalah ketika individu itu sadar bahwa ternyata penyangkalan diri ini pun tidak membawanya pada kebebasan sejati. Kebebasan sejati hanya terjadi ketika individu itu menyangkal eksistensinya sendiri. Ketika dia mengaktualisasikan tujuan Tuhan sebelumnya untuk tidak ada, untuk mengalami kematian. Jadi, jika individu itu benar-benar ingin terbebas dari penderitaan, ingin mencapai kedamaian sejati, jalan tertingginya terletak pada lenyapnya penderitaan, lenyapnya keberadaan kita sebagai individu. Karena kehendak kita individual, ketika kita mengakhiri hidup kita, maka tidak ada kelanjutan kehendak di situ. Berbeda dengan Schopenhauer kemarin ketika kita menemukan paradoks gitu ya. Ketika seseorang bagi Schopenhauer itu mati, kehendaknya tetap hidup dan menjadi individu baru. Tapi bagi Melander tidak ada individu baru. Ketika kita mengakhiri eksistensi kita yang sekarang, kehendak kita yang terrepresentasikan dalam hidup kita yang sekarang, maka kehendak itu selesai karena sifatnya hanya individual. Jadi, mengakhiri hidup itu bukan suatu tindakan yang ditolak secara etis menurut Melander, dan bukan menjadi sebuah problem etis, karena dia justru mengaktualisasikan tujuan teleologis alam semesta itu sendiri untuk tidak ada, untuk mengalami kematian. Jadi bunuh diri itu sejalan dengan teleologis alam semesta, sejalan dengan tujuan Tuhan untuk tidak ada. Kita adalah mayat Tuhan yang sudah mati dan tujuan kita memang untuk mematikan diri gitu loh. Bagaimana dari disinilah letak horornya gitu ya, letak sisi gelapnya atau dark side-nya itu di sini bahwa kita ini tugasnya adalah mematikan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan di awal gitu. Jadi itulah pemikiran Manayer yang sangat pesimistis gitu ya. Dia menyatakan memang kita punya dorongan individual, tapi dorongan individual itu tidak pernah memuaskan sehingga seringkali ketika seseorang itu cukup suci, cukup sadar, dia akan menolak keinginannya sendiri. Tapi itu pun ternyata tidak bisa maksimal untuk bebas dari penderitaan. Maka individu yang benar-benar ingin bebas, dia meniadakan keberadaannya sendiri. Dia tidak hanya dia tidak lagi mengaktualisasikan kehendaknya, tidak juga menegasi kehendaknya, tapi menegasi keberadaannya. Gitu. Karena dia sadar problemnya itu ada pada keberadaannya sebagai representasi kehendak individual tadi. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Lalu, apa implikasi etika semacam tadi terhadap hidup Philip Melander sendiri secara personal? Karena saya tadi sempat menyebutkan juga bahwa filsafat yang dibangun dan dibawa oleh Philip Melander ini sangat memiliki konsekuensi terhadap kehidupan eksistensialnya dia atau kehidupan personalnya dia seperti itu. Setelah di tahun 1876, setelah Philip Melander menerbitkan karya utamanya yang diberi judul
De Philosophie der Erlösung atau filsafat penebusan, Mainlander setelah karyanya terbit memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri sebagai bagian dari aktualisasi ajaran filsafat yang telah ia berikan, sebagai aktualisasi dari pemahamannya terhadap kematian. Ketika dia memahami kematian sebagai ketiadaan, dia benar-benar mengambilnya sebagai bagian dari aktualisasi tindakan tersebut, sebagai aktualisasi dari filsafat tersebut. Dia meninggal pada usia 34 tahun dengan, setahu saya, dengan cara menggantung dirinya sendiri seperti itu. Jadi dari peristiwa itu kita bisa mendapatkan suatu gambaran bahwa filsafatnya ini benar-benar dijalani secara eksistensial, bahkan secara total, secara radikal. Dan Friedrich C. Beiser, penulis buku uh, filsafat pesimis Jerman, juga menyatakan bahwa filsafat Mainlander adalah sistem filsafat pesimisme paling radikal daripada filsuf-filsuf lain seperti Edward von Hartmann dan juga Arthur Schopenhauer. Bagaimana tidak gitu ya, bahwa kematian itu sudah menjadi titik berangkat filsafatnya, menjadi titik tengah pembahasan filsafatnya, dan akhirnya juga menjadi tujuan akhir dari perjalanan filsafat itu sendiri. Kan gila gitu ya. Maksudnya gila itu se, se setidak se, se seradikal itu gitu, separah itu, separah itu, semendalam itu gitu. Itulah implikasi filsafat Menelander terhadap implikasi etika Philip Menelander terhadap kehidupan personal dia, terhadap kehidupan eksistensial dia lebih tepatnya. Baik, kita lanjutkan. Kritiknya apa? Kritiknya adalah meskipun pengalaman penderitaan kita bagi Menelander itu nyata secara epistemologis, tapi batas apa yang memungkinkan kita untuk bisa cukup tepat mengatakan bahwa penderitaan tertentu bisa diakhiri dengan kematian? Gitu. Maksudnya, separah apa sebuah penderitaan bisa dinilai secara objektif hingga dia masuk akal untuk menjadi alasan bagi kita untuk mengakhiri hidup seperti itu. Itu saya rasa tidak, takaran objektifnya itu tidak ada. Sehingga berbahaya gitu. Katakanlah berbahaya dalam arti ketika kita membawanya ke konteks zaman kita sekarang gitu ya. Di zaman kontemporer kita di mana kesehatan mental sudah merebak, pengetahuan tentang kesehatan mental sudah merebak maksud saya. Di situ individu-individu yang rentan, katakanlah mereka yang punya depresi, mereka yang punya persoalan kesehatan mental dengan suicidal thoughts, ketika menangkap ajaran ini ya bisa dengan sangat mudah mempraktekannya gitu. Dan itu problematik dalam konteks deliberasi moral kita yang sekarang. Bahkan juga mungkin problematik dalam norma-norma budaya tertentu yang kita hidupi sekarang. Dan kita juga tidak bisa menerima ajaran Mainlander ini murni sebagai kebenaran filsafat seperti itu gitu ya. Karena ada hipotesa yang mengatakan kemungkinan besar bahwa bahwa bunuh diri yang dilakukan Mainlander dan justifikasinya terhadap kematian yang dapat diambil secara sukarela melalui ajaran metafisikanya itu ada pengaruh depresi dan genetik juga, dan lingkungan sosial juga. Kenapa seperti itu? Akan saya berikan alasannya. Jadi, di salah satu buku yang ditulis oleh, salah satu bab dalam buku yang ditulis oleh Paulo Humberto Gajardo Jana, judul babnya The Ontological Suicide of Philip Mainlander, A Search for Redemption Through Nothingness, di buku yang berjudul In the Contemporary Writer and Their Suicide, yang dieditori oleh Josefa Ross Velasco, terbitan Springer, itu dikatakan seperti ini, dikutip seperti ini. Untuk memahami menyeluruh tindakan bunuh diri Mainlander, penting untuk mempertimbangkan situasi pribadi yang melingkupi kematiannya. Keluarga Butts atau keluarga Philip Mainlander memang dihantui oleh bayang-bayang bunuh diri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kakeknya, kakek dari Philip Mainlander, pernah mengakhiri hidupnya sendiri, disusul oleh saudara laki-laki dari Philip Mainlander yang bernama Daniel pada tahun 1858, dan kemudian saudara perempuannya Mina pada 1891. Jadi setelah adiknya itu diberi tugas oleh Mainlander untuk menerbitkan bukunya, lalu Mainlander setelah itu kan bunuh diri. Nah, setelah Mainlander bunuh diri, dan setelah bukunya terbit itulah adiknya yang bernama Mina itu juga bunuh diri. Artinya, kematian yang diambil oleh Mainlander ini dan kematian yang dijelaskan secara metafisik untuk menjustifikasi tindakan mengambil kematian ini kemungkinan besar bukan hanya sekedar ini ya, refleksi filosofis, tapi dipengaruhi juga oleh lingkungan sosialnya, dipengaruhi juga oleh kakeknya yang bunuh diri, oleh saudaranya, sehingga secara sosial dan genetik mungkin membentuk kecenderungan untuk suicidal thoughts.
Seperti itu. Jadi ini adalah hipotesis kritik yang perlu kita berikan supaya apa? Supaya kita tahu konteksnya bahwa setelah mempelajari kematian, bahwa setelah mempelajari metafisika yang dibawakan oleh Philip Melander, kita tidak langsung mempraktekannya tapi sadar konteksnya seperti apa. Lalu relevansi dan refleksinya seperti apa? Salah satu relevansi yang bisa kita ambil adalah metafisika Melander ini sangat konsisten atau koheren dengan temuan saintifik tentang konsep entropi dan hidet. Jadi kematian alam semesta menurut Melander itu akan terjadi dan menurut sains juga kemungkinan ada probabilitas bahwa alam semesta kita memang akan mati menuju kondisi tanpa energi sehingga tidak ada lagi aktivitas kehidupan. Jadi ada keselarasan antara metafisika Philip Melander dengan perjalanan alam semesta fisik kita. Ya. Lalu kematian sebagai akhir dari penderitaan itu juga sebenarnya menjadi semacam penghiburan bagi kita gitu ya. Meskipun itu adalah sebuah penghiburan yang sangat pesimistis gitu. Karena hiburan kita terletak pada fakta bahwa keberadaan kita dan penderitaan kita akan berakhir di dalam kematian. Itu adalah salah satu atau satu-satunya hal yang bisa membebaskan kita dari penderitaan-penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Jadi, andaikan kita memiliki kehidupan yang kekal, justru itu tidak menyenangkan gitu ya, karena itu akan menjadi beban. Bayangkan dunia kita kekal lalu dipenuhi oleh konflik, dipenuhi oleh penderitaan, dipenuhi oleh problem ekologis, sosial politik dan seterusnya. Ketika dunia kita kekal, problem-problem itu juga kemungkinan akan kekal. Maka kematian yang terjadi justru akan membebaskan kita dari absurditas hidup, justru akan membebaskan kita dari kesengsaraan-kesengsaraan yang kita alami dalam hidup ini. Jadi kematian itu tidak perlu ditakuti karena dia niscaya seperti itu, cukup diterima dengan damai. Karena di dalamnya adalah ketiadaan. Kita tidak akan mengalami apapun dalam kematian. Kita dibebaskan. Kita menuju suatu kondisi tanpa kondisi. Jadi kita akan damai, tenang di sana. Tidak akan ada apa-apa. Itu adalah pembebasan kita. Tapi juga dalam arti tertentu tidak perlu dipercepat juga menurut saya gitu ya. Selama teman-teman masih menikmati hidup, selama teman-teman masih memiliki makna, selama teman-teman masih memiliki relasi yang berharga, masih bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang kecil, ya kematian tidak harus dipercepat. Kematian cukup dipahami sebagai hadiah dari Tuhan yang telah mati, yang suatu saat tanpa kita harus mengambilnya secara sukarela pun, dia akan tetap datang karena dia adalah takdir kita. Dia adalah kondisi alamiah kita, seperti itu. Kesimpulannya, ini hanya merangkum, akan saya bacakan saja. Filsafat Philip Melander merupakan salah satu bentuk pemikiran paling radikal dalam sejarah filsafat yang menempatkan kematian sebagai pusat dari seluruh perjalanan realitas. Berbeda dari tradisi filsafat lain, ia tidak melihat hidup sebagai sesuatu yang harus ditebus, melainkan sebagai proses yang harus diakhiri menuju ketiadaan. Secara ontologis, dunia dipahami sebagai hasil dari bunuh diri ilahi, di mana Tuhan memecah dirinya menjadi alam semesta, sehingga akibatnya seluruh realitas adalah proses menuju non-eksistensi atau kehancuran menuju non-eksistensi. Secara epistemologis, Melander menegaskan bahwa prinsip imanensi menjadi hal yang utama dan nominalisme juga menjadi hal yang utama, bahwa hanya individu yang nyata dan semua makna harus berasal dari pengalaman tanpa mengandalkan hal-hal yang supranatural atau melalui hal-hal yang imanen seperti itu. Selanjutnya, secara etis, ia pada kesimpulan ekstrim. Ia sampai pada kesimpulan ekstrim bahwa hidup adalah penderitaan yang tidak dapat ditebus. Penebusan hanya dimungkinkan melalui kematian. Namun, dalam refleksi akhir, dalam refleksi akhir kita maksudnya, kematian tidak perlu dipercepat, tapi cukup diterima sebagai bagian dari sesuatu yang pasti. Di sisi lain, filsafat ini juga mengandung resiko, tidak memiliki ukuran objektif tentang penderitaan mana yang boleh langsung diakhiri, dan berpotensi berbahaya bagi orang-orang yang menderita persoalan kesehatan mental. Dan juga pemikiran Melander ini juga dipengaruhi oleh kondisi personal dan historis sang filsuf itu sendiri, sehingga ada kecenderungan bahwa pemikiran ini sebenarnya cukup subjektif. Namun demikian, pemikiran Melander tetap relevan, terutama dalam hubungannya dengan konsep ilmiah seperti entropi dan hidet, alam semesta, refleksi eksistensial tentang penderitaan, dan makna akhir kehidupan yang juga bisa kita refleksikan. Akhirnya, filsafat ini mengajak kita untuk melihat kematian tidak lagi sebagai sebuah musuh, tapi sebagai horizon eksistensi yang pasti, sesuatu yang pasti terjadi, dan memberi batas sekaligus makna pada kehidupan yang dipenuhi dengan penderitaan ini tanpa harus menjadi sesuatu yang kita kejar terus-menerus. Itu teman-teman, sekian presentasi dari
saya mengenai filsafat kematian menurut Philip Mainlander. Tema kali ini saya rasa cukup berat, tidak hanya berat secara intelektual, tapi juga berat secara emosional mungkin bagi beberapa orang, karena pemikirannya sangat gelap dan apa ya berbeda dengan narasi-narasi metafisika yang kita pahami selama ini tentang Tuhan. Yang mana mungkin teman-teman sering memahami Tuhan sebagai sosok yang adikodrati, maha segalanya. Di sini Tuhan mengakhiri hidupnya dan menjadi diri kita, menjadi alam semesta yang kita alami sekarang. Untuk daftar pustakanya ada buku saya Seni Memahami Kematian, terbitan One Pitch Media tahun 2025, dan baru saja saya mengeluarkan edisi yang terbaru, edisi revisi, lebih lengkap di situ. Dan juga ada buku Ross Velasco, ada buku, sorry, yang ditulis oleh Ross Velasco Josefa, yang berjudul The Contemporary Writer and Their Suicide, tahun 2023, Springer. Dan juga buku Pessimism in German Philosophy, atau Wellsmers, ya, yang ditulis oleh Friedrich C. Beiser, terbit tahun 2016, terbitan Oxford University Press. Dan sebenarnya teman-teman juga bisa membaca bukunya Mainlander, The Philosophy of Redemption, yang dia, sorry, yang sudah beberapa diterjemahkan ke Inggris. Kalau tidak salah ada penerbit namanya Romus atau apa gitu. Dia juga menerbitkan terjemahan dari karya Mainlander. Teman-teman bisa cek sendiri. Sekian dari saya, teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini bisa memberikan insight-insight yang menarik. Kurang lebih sekian. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya.